Ya, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Laila. Gimana juga nih kabarnya Bu Laila? Sehat, Bu? Alhamdulillah, kita juga sama, Bu. Baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Dengar-dengar nih, Bu Nana, ada yang mau diceritakan nih sama sama kita nih pembicaraan kita hari ini. Iya, betul sekali, Bu Laila. Mohon maaf sekali ya, Bu Laila, sudah mengganggu waktunya Ibu Laila sebentar. Ada sesuatu memang yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan kepada Bu Laila. Baik, Bu Nana, kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil santai saja ya. Jangan terlalu jadi beban, kita santai. Mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan? Silahkan, Bu. Ya, begini ya Bu Laila, ini kan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah ya Bu. Oke. Jadi saya sedikit bercerita nih ke Bu Laila. Saya ini kan mengajarnya adalah mata pelajaran fisika ya. Nah, kebetulan semester ini saya kembali mendapatkan tugas untuk mengajar fisika itu di kelas EPS. Oke. Karena di sekolah kita ini memang ada mata pelajaran yang namanya lintas minat ya. Lintas minat ini jadi kelas EPS itu bisa menerima pelajaran-pelajaran IPA ya, tidak hanya fisika, ada biologi, ada kimia juga. Nah, kebetulan saya dapat fisika di kelas EPS. Oke. Nah, dari sini muncullah permasalahan pada diri saya. Nah, karena saya ini terbiasanya itu mengajar di kelas IPA, nah saya merasa kesulitan menerapkan pembelajaran fisika ini di kelas EPS. Karena memang ya Bu Ila kita ketahui bahwa situasinya kelas IPS ini kan tentulah berbeda dengan kelas IPA. Nah, Oke. jika misalnya nih suatu metode di kelas IPA ini berhasil kita terapkan, nah akan berbeda tentunya hasilnya ketika kita menerapkannya di kelas EPS ya. Lain Oke. cerita deh nanti Iya, Bu. endingnya seperti apa. Jadi setiap kali mau masuk kelas IPS ini saya kayak ada beban lah gitu ya Bu Ila ya. Jadi saya Iya. harus berpikir keras nih bagaimana supaya fisika ini menarik, menyenangkan bagi murid-murid di kelas EPS ya, supaya mereka itu bisa belajar dengan baik. Itu Bu Ila permasalahan saya. Oke. Berarti kalau saya garis bawahi ini Bu Nana, permasalahan Bu Nana adalah kesulitan menerapkan pelajaran fisika di kelas EPS ya. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Laila. Iya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa kita Bu Nana dapatkan nanti? Oh gitu, oke. Dari percakapan saya dengan Bu Laila ini, saya berharapnya nih ya, kita bisa mendapatkan suatu perubahan di kelas EPS dan saya ingin itu pembelajaran fisika itu disenangi oleh anak-anak IPS ya, bukan malah Oke. pelajaran yang menjadi beban buat Iya. mereka gitu. Oke. Jadi yang Bu Nana harapkan dari percakapan kita ini ada perubahan di kelas EPS yang nantinya dapat kita lihatlah perubahannya, begitu ya, Bu? Betul sekali Wila. Kalau begitu, kalau boleh kita bandingkan ya, Bu ya. Kalau kondisi ideal di kelas IPA untuk penguasaan materi itu sampai berapa persen ya, Bu? Oh gitu. Iya Bu, ya. Kita langsung ya. Kembali ke awal tadi ya, saya ingin ada perubahan ya, Oke. misalnya terutama dulu dalam hal perilaku ya dulu.
sikapnya. Nah, baru kita nanti ke penguasaan materinya ya, terutama Nggih. dalam mempelajari fisika. Karena dari dulu anak-anak ini menganggap kan bahwa pelajaran fisika itu sulit. Nah, jadi karena sulit itu tadi maka mereka seperti ogah-ogahan gitu ketika belajar fisika ya. Yang pertama kurang bersemangat, lesu, nampak lelah, kemudian sepertinya mengantuk gitu ya. Nggih. Nah, jadi kalau dari segi berapa persen ya, kalau misalnya dengan metode yang sama, dengan pembelajaran yang sama gitu ya Bu Dengan ya, di IPA, kalau heeh. misalnya di kelas IPA itu bisa Iya, mencapai 80%, nggih. IPS ini yang saya amati sekitar 20% lah Bu Ila. Nggih, Nggih, seperti itu. 20%, nggih. Jadi perbedaan yang sangat jauh ya Bu Ila ya. Nggih. Dari kondisi yang sekarang ini kira-kira harapan Bu Nana untuk meningkatkan itu sampai berapa persen? Dari 20% tadi maksudnya. Dari 20% Eee, tadi kira-kira maunya berapa persen kira-kira keinginan Bu Nana nih? kalau kondisi ideal ya 100 ya, Bu, Nggih, ya, tapi itu jauh nggih. sekali ya. Saya cuman mampu sekiranya itu menarget ya 60% lah, Bu. Iya, Ya di bawah IPA 60%. lah masih, tapi itu pun sepertinya nih perlu kerja keras yang luar biasa gitu ya, Bu, ya. Nggih. Karena memang kan agak sulit karena basic keilmuan anak-anak EPS kan bukan basicnya IPA. Jadi kita belajarnya itu memang dari dasar sekali gitu, Bu. Iya, dari 20% naik menjadi 60% aja ini sudah Bu usaha yang luar biasa nih yang Ibu lakukan untuk menciptakan suatu perubahan di kelas EPS kalau mendengar cerita Ibu nih. Betul, Bu. Uh, iya, Bu. Nggih, Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya, Bu. Sebenarnya saya sampai sekarang masih memikirkan gitu Bu ya, dan terus mencoba berbagai variasi pembelajaran yang bisa nih membuat anak-anak IPS itu senang belajar nggih. fisika. Nah, dan untuk memotivasi serta memfokuskan perhatian mereka ya, saya akan lakukan nanti pembelajaran dengan selingan-selingan, misalnya berupa ice breaking, dan untuk berikutnya nanti saya akan rencanakan untuk sering melakukan kegiatan mindfulness untuk Nggih. memfokuskan perhatian murid-murid saya, gitu Bu. Jadi Bu Nana sudah merencanakan kegiatan dan akan Ya, mencoba nih berbagai strategi, metode agar anak-anak EPS nanti senang belajar fisika. Dan untuk memfokuskan perhatian murid-murid di kelas IPS, Bu Nana sudah melakukan permainan, ice breaking, dan menerapkan mindfulness ya Bu di kelas tersebut. betul Bu. Dari beberapa rencana ini Bu, kira-kira rencana yang bisa terwujud, terrealisasi yang mana ya kira-kira? Oke, terima kasih Bella. Ya, sepertinya yang bisa cepat ya, bisa kita lakukan adalah membuat pembelajaran fisika itu menyenangkan, itu dengan selingan permainan atau ice Nggih, breaking dan mindfulness ya Bu. Karena saya ingin mengubah mindset anak-anak IPS ini yang menganggap bahwa fisika itu sulit dan selalu berhubungan dengan rumus-rumus, angka-angka, berhitung, dan sebagainya. Nah, jadi langkah awal saya lakukan adalah dengan membuat mereka gembira dulu, happy dulu, senang iya, dulu sebelum masuk ke materi materi, iya, pembelajaran. oke. Mungkin ada cara selain itu lagi Bu ya, yang alternatif cara lain lah yang bisa kita lakukan nih untuk perubahan di kelas EPS nih. Tinggi, betul Bu. Untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan lebih memilih atau memilah-milah materi mana yang sekiranya mampu untuk dipelajari oleh anak-anak EPS dan tidak membebani mereka dan mengemasnya dengan semenarik mungkin. Jadi materi-materi yang sulit, yang level-level atas mungkin saya skip dulu ya.
Kemudian Oke. nanti melihat perkembangan mereka juga bisa atau tidak selanjutnya mereka ke tahap itu. Jadi kalau tidak bisa kita ajarkan dulu yang agak simpel dan mudah gitu Bu. Iya, berarti di materi ya Bu tadi ya. Nah Ya, dari rencana ini Bu, mungkin Bu Nana pastinya memerlukan support, dukungan dari kira-kira dari dukungan dari siapa nih yang perlu Ibu perlukan sangat nih, yang sangat diperlukan nih untuk dukungan ini Bu? oh ya, betul Bu. Karena nanti saya ingin menyajikan materi pembelajaran itu yang menarik ya, tentu kita harus ada sarana pendukung ya, sarana Iya, prasarana lengkap seperti harus ada media presentasi, wifi, HP, oke. sound system dan sebagainya. Nanti Sarana mungkin langkah prasarana. awal saya akan menghubungi Wakasek Sarana Prasarana ya untuk memfasilitasi ini apakah beliau bisa memenuhi apa yang jadi keinginan agar harapan-harapan saya bisa terwujud gitu Kayak Bu. gitu. Jadi Bu Nana ini perlu melakukan kolaborasi nih dengan teman-teman di, di sekolah Bu Nana nih untuk Betul. memenuhi sarana prasarana tadi dalam untuk yang kita butuhkan nih dalam kegiatan pembelajaran kita nantinya untuk merealisasikan rencana-rencana Ibu ya Bu. Nggih, betul Bu. Insya Allah Bu saya akan melakukan realisasi ini secepatnya ya Bu ya, karena kita berpikir kan bahwa memang segala sesuatu itu kalau lebih cepat kita lakukan maka itu akan bisa lebih baik untuk anak-anak didik kita. Nah, oke, oke, bagus sekali Bu Nana. Jadi dari pembicaraan dan percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita nih sekarang nih? Oke, luar biasa ya Bu Laila ya. Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melakukan perubahan pada murid-murid saya di kelas EPS agar mereka senang dan mudah dalam belajar fisika. Di antaranya nanti saya akan melakukan pendekatan-pendekatan berupa pembelajaran yang menyenangkan dengan selingan-selingan permainan dan ice breaking serta melakukan kegiatan mindfulness untuk memfokuskan perhatian mereka. Kemudian nanti juga saya akan berkoordinasi dengan Wakasek Sarana dan Prasarana untuk menyediakan sarana pendukung untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Begitu, Bila. Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita ini akhirnya Bu Nana mendapatkan nih gambaran-gambaran bagaimana membuat perubahan agar pelajaran fisika ini menyenangkan, yang khususnya di kelas EPS ya Bu bagi murid-murid Ibu. Betul, betul sekali, Bila. Nanti saya tunggu ya Bu ya setelah setelah Ibu mempraktekkan apa tadi yang sudah alternatif-alternatif pilihan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti saya tunggu ceritanya kembali ya Bu. Supaya Siap, kita Ibu, bisa siap. bincang lagi. Saya rasa percakapan kita sampai di sini ya Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ya Bu? Ya Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya karena Bu Ila sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan terjadi perubahan pada murid-murid saya. Sama-sama ya Bu. Amin, amin. Semoga nanti juga saya juga bisa nih mengambil apa nih pengalaman nih dari Ibu juga dari hasil obrolan kita. Jadi pengalaman kita juga untuk ke depannya kita implementasikan di sekolah kita masing-masing ya Bu ya. Betul Bu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ila. Sama-sama Bu.